الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita selanjutnya terhadap kitab Mutamimah al-Ajurumiyah. Pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai tanda rafa', bahwasanya tanda rafa' tanda asalnya dengan dhammah, kemudian pengganti-penggantinya sudah kami jelaskan juga. Sekarang kita akan masuki berikutnya, yaitu pengganti daripada dhammah yang kedua. Pengganti dhammah yang pertama adalah waw, terjadi pada jamak mudzakkar salim, wa ma ulhiqa bihi, kemudian terjadi pada al asma'us sittah. Sekarang kita akan masuki pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'alliq asbahullah, na'am barakallahu fikum. Sekarang kita menyebutkan syarat-syarat daripada asma' sittah. Na'am, ahsan. Ini syarat daripada asma' sittah. Karena asma' sittah isim-isim yang 5 itu dia akan dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya manakala terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya barakallahu fikum akan kami tuliskan di sini. Syarat daripada asma' sittah. Nah, barakallahu fikum, syurut al-asma' as-sittah. Nah, syarat-syarat isim-isim yang 6. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin wa hanuk. Yang pertama, syarat yang pertama barakallahu fikum, antakuna mufradatan. Yang kedua, antakuna mukabbaratan. Yang ketiga, antakuna mudhafatan. Yang keempat, antakuna idhafatuha ila ghairi ya al-mutakallim. Nah, 4 syarat ini barakallahu fikum adalah syarat yang umum. Dalam artian asma' sittah agar dia dirafa' dengan waw, dirafa' dengan waw, na'am barakallahu fikum, itu harus terpenuhi syarat-syarat ini. Pertama, dia harus mufrad, enggak boleh jamak, enggak boleh musanna, karena nanti kalau jamak atau musanna tanda i'rabnya lain lagi. Yang kedua, mukabbarah. Mukabbarah itu isimnya adalah isim yang besar. Karena mukabbarah ini lawatnya musaghharah, tasghir. Isim tasghir itu isim yang dikecilkan. Semula besar jadi kecil. Nah, untuk masalah tasghir sudah kita lewati dulu, ada 3 timbangan. Apa itu semula? Fu'ailun sama fu'ailun sama fu'ail. 3 timbangan untuk apa? Untuk tasghir. Nah, tasghir itu mengecilkan. Contohnya kitabun jadi kutaibun. Abun jadi ubayyun. Akhun jadi ukhayyun. Itu nanti namanya tasghir. Syaratnya, nah barakallahu fikum, asma' sittah dirafa' dengan waw adalah pertama hendaknya mufrad, enggak boleh jamak atau musanna. Karena musanna rafa'nya dengan alif. Padahal sekarang kita bahas adalah yang dirafa' dengan waw. Sehingga syaratnya mufrad ya. Abuka, mufrad enggak? Mufrad. Coba kalau bikin musanna, jaa abawaka, langsung rafa' dengan alif. Padahal yang kita baca, yang kita bahas adalah yang dirafa' dengan waw, syaratnya harus mufrad. Syarat yang kedua, antakuna mukabbaratan. Hendaknya dia isimnya isim yang besar.
Paham ya? Bukan kecil ya. Contohnya jaa abuka. Nah, coba sekarang kalau abuka dikecilkan dengan sighah na'am barakallahu fikum. Na'am fu'ailun ubayyuka itu atau fu'ailun ubayyuka. Nanti rafa'nya jaa ubayyuka, rafa'nya dhammah. Padahal kita membahas sekarang yang di rafa' dan wawu. Syaratnya mukabbarah. Mukabbarah itu lawan dari mushagharah. Mushagharah itu isim yang dikecilkan. Nah, mushagharah itu memiliki 3 timbangan. Fu'ailun, fu'ailun sama fu'ailun. 3 itu. Kitabun, utaibun. Ya enggak? Naam. Tiflun, tufailun. Ayo. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum. Umar, Amr, Amir, Umair. Paham ya? Umairun. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Mau salah ya? Hamid, Muhammad, Mahmud, Humaidun. Itu semuanya tasghir. Utsman, Utsaimin, itu semuanya tasghir. Nah, yang ketiga antakuna mudhafatan, harus mudhaf. Harus dia mudhaf. Jaa abuka, ini contohnya. Nah, jaa abuka. Abuka di sini mudhaf dia. Abu mudhaf, wal kaf fi mahall jar mudhafun ilaih. Harus mudhaf. Kalau nggak mudhaf bagaimana? Kalau nggak mudhaf nggak bisa. Harus mudhaf, kalau nggak nanti rafa'nya lain. Jaa abun. Dirafa' dengan dhammahan itu. Lain lagi. Nah, sekarang kita membahas kapan dia dirafa' dengan wawu kalau dia itu terpenuhi syarat-syarat ini, harus mudhaf. Nah, mudhafnya kepada apa sih? Bebas. Mudhafnya kepada semua dhamir kata ganti bebas. Enggak harus dengan kaf saja. Mau abuka, abukum, abuki, abukuma, abukunna, boleh enggak? Boleh. Abuhu, abuha, abuhuma, abuhum, boleh. Ya, kecuali ya mutakallim. Ini mamnu', dilarang ini. Antakuna idhafatuha ila ghairi ya mutakallim. Syaratnya mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Lah kenapa? Kenapa kok dilarang ya mutakallim padahal yang lain boleh? Kita katakan karena nanti kalau mudhaf kepada ya mutakallim, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin itu hanuk, itu semuanya kalau mudhaf ya mutakallim nanti rafa'nya tidak dengan wawu lagi. Rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Rafa'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah, dhammah yang disembunyikan. Nah, sudah kita lewati. I'rab itu ada 2 itu, ada yang lafdhan atau takdiranan itu. Nah, al-i'rab huwa taghyiru awakhir kalim min ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan atau takdiran. Nah, kita buktikan. Barakallahu fikum. Contohnya awalnya abun. Jadi mudhaf ya mutakallim, abi. Nah, jaa abi. Nah, abi sekarang abun ini mudhaf kepada ya mutakallim. Namun mudhafnya kepada apa? Kepada ya mutakallim, sehingga wawunya enggak ada kan itu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu syaratnya boleh mudhaf, mudhaf kepada selain ya mutakallim. Semua dhamir silakan, tafadhol. Enggak ada larangan. Mau abuki, abuka, abukuma, abukum, abuhu, abuhuma, abuhum, abuhunna, tafadhol silakan, enggak ada larangan. Namun kalau mudhaf ya mutakallim ada larangannya. Di sini maksudnya ya. Ada tempat lain tafadhol, enggak masalah, ini juga benar, ja'abi benar, tapi kalau dimasukkan dalam asma'us sittah enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena wawunya enggak nampak. Padahal asma'us sittah itu dirafa' dengan wawu. Ja'a abuka, ja'a akhuka. Paham? Nah, terus bagaimana ini? Ja'a fi'lun madin mabniyyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Abi. Nah, abi i'rabnya lain lagi, bukan asma'us sittah di situ. Abi di situ bagaimana i'rabnya? Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Dhammah muqaddarahnya itu sebelum ya mutakallim. Di atas ba ini ada dhammah muqaddarah. Dhammah yang disembunyikan. Nah, kenapa? Mana'a min dhuhuriha istighal mahalli bi harakatil munasabah. Faktor yang menghalangi dia untuk ditampakkan ini kan aslinya ada dhammahnya tapi enggak boleh ditampakkan. Apa penyebabnya? Sebabnya karena sibuknya tempat dengan menyesuaikan harokat yang cocok. Nah, harokat kasroh di bawah abi ini, jaa abi di bawah ba ada harokat kasroh enggak? Itu harokat asliyah atau harokat munasabah? Munasabah, bukan asliyah, munasabah saja. Yang asli mana? Enggak nampak. Yang asli tidak mengalami penampakan. Paham ya? Yang asli tersembunyi di situ. Nah, terus bagaimana? Ya-nya sebagai apa? Ya-nya dhamirun muttasilun mabniyyun 'as-sukun
fi mahali jarrin mudhafun ilaih, karena abi mudhaf. Paham ya? Jadi aslinya nggak mungkin satu huruf seperti ini, nggak mungkin ya barakallahu fikum menerima dua harokat. Coba langsung dibaca, bisa antum baca? Berat nggak? Nggak bisa atau berat? Antum? Berat, coba dibaca. Kalau berat dibaca coba. Berat apa? Berat nggak? Satu huruf dikasih dua harokat, bisa baca nggak antum? Atau berat? Nggak berat? Berat nggak tapi? Berat ya. Kalau berat, atau siapa namanya? Namanya siapa? Abbas dari? Oh, dari Jalan Kalurang. Oh, enak, Jakarta. Ini kira-kira bisa dibaca nggak nih, Abbas? Atau berat? Berat baca. Kalau berat itu bisa dibaca itu loh, cuman berat. Kali ini jelas nggak bisa dibaca, nggak berat lagi. Nggak mungkin anda baca dengan walaupun seberat apapun baca coba, nggak akan bisa. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya satu huruf itu tidak akan mungkin bisa dibaca dalam satu ketukan dengan dua harokat. Satu huruf itu tidak akan bisa dibaca dengan sekali ketukan dengan dua harokat yang berbeda. Paham ya? Berbeda dengan satu huruf menerima dua harokat yang sama baru bisa. Berapa dhammah ini? Dua dhammah kan? Harokatnya sama nggak? Dua harokat yang sama baru bisa. Bun. Tapi kalau ini satu huruf menerima dua harokat yang berbeda, disuruh baca dalam satu ketukan nggak akan bisa. Bukan berat. Paham ya? Percaya nggak antum? Harus percaya, karena kalau nggak percaya buktikan. Bisa nggak? Ini nggak bisa dibaca ini barakallahu fikum. Ini bukan berat, jangan bilang berat. Kalau ucapan berat itu masih memungkinkan bisa dibaca, cuman berat. Tapi ini seberat apapun antum baca nggak akan bisa. Karena apa? Satu huruf menerima dua harokat yang berbeda dibaca dalam satu ketukan. Beda halnya dengan satu huruf menerima dua harokat yang sama. Dhammah, dua dhammah, dhammatain, ya enggak? Dua fathah, fathatain. Dua kasrah, kasratain, dikenal dengan tanwin, itu bisa. Satu huruf bisa, bun, ban, bin. Harokatnya dua enggak masalah. Ya enggak? Nah, bisa dibaca itu? Bisa. Nah, bisa juga kan itu. Karena dua harokatnya sama. Paham belum? Barakallahu fiikum. Jadi jangan sampai keliru ya. Oleh karena itu, pembahasan kita asma sittah itu syaratnya harus mudhaf kepada selain ya mutakallim agar nampak. Jaa abuka, nampak awalnya? Naam. Jaa akhukum, nampak awalnya? Nampak. Jaa akhuha, nampak awalnya? Itulah yang kita inginkan, wawunya nampak itu, karena tanda rafa'nya dengan wawu. Ini 4 syarat dihafal ini ya. Dalam artian 4 syarat ini inti. Kemudian di sana ada 2 syarat tambahan. Ada 2 syarat tambahan yang penting juga untuk masalah fu dan dhu. Fu sama apa? Dhu. Kalau fu syaratnya barakallahu fikum antakuna fu khaniyan apa? Minal mim. Syaratnya fu itu harus kosong dari mim. Berarti kalau ada mim bagaimana? Ya tidak dirofa dengan wawu lagi. Hadza fuka, ini mulutmu. Hadza fuka, ada wawunya enggak Ali? Ada wawunya enggak? Hadza fuka. Ada. Hadza fuka. Hadza fuka. Syaratnya dia dirafak dengan wawu ini barakallahu fikum. Syaratnya harus kosong dari mim. Karena bahasa Arabnya mulut apa? Famun. Ya enggak? Famun ada mimnya enggak? Famun ada mimnya enggak? Ada. Kalau ada berarti tidak masuk di sini. Hadza famuka. Boleh juga, enggak masalah, cuman enggak masuk dalam asma sittah. Hadza famuka. Hadza famuka. Ini mulutmu. Artinya sama enggak? Sama, cuman mana yang dimasukkan asmaul sittah barakallahu fikum? Antakuna fu khaliyan minal mim. Hendaknya fu itu yang artinya mulut itu kosong dari mim. Kalau ada mimnya seperti ini,
tidak dirofa dengan wawu lagi tapi dengan dhammah dhahirah, kembali ke isim mufrad. Paham belum? Paham belum Muhammad? Nah, barakallahu. Syaratnya harus kosong mim ya. Nah, boleh apa enggak? Boleh saja, enggak masalah, enggak ada iskal, enggak ada larangan. Cuman kalau antum mengucapkan hadza famuka, ini adalah mulutmu, hadza famuka, tanpa wawu di situ dan ada mimnya, berarti rafa'nya tidak dengan wawu tapi dengan dhammah dhahirah. Syaratnya asma sittah harus kosong fu tersebut dari mim. Hadza fuka, ini adalah mulutmu. Mafhum insyaallah ya? Naam. Syarat yang berikutnya barakallahu fikum yang nomor 6, antakuna dzu bimakna sahib. Bimakna sahib. Nah, ini. Dzu pada asma sittah jaa, abuka akhuka hamuki fuka dzu malin. Dzu itu syaratnya harus apa? Maknanya sahib. Dzu malin sahibu mal, pemilik harta. Nah, barakallahu fikum, pemilik harta. Perhatikan baik-baik. Kenapa disyaratkan harus seperti itu? Karena di sana ada dzu yang bukan maknanya sahib. Namanya dzu mausulah. Nanti akan kita lewati dalam mutamimah ini. Dzu mausulah. Kalau dalam sulmiyah belum dilewati. Paham ya? Oleh karena itu dzu ini syaratnya apakah semua dzu boleh? Enggak. Dzu yang mana dulu? Dzu yang maknanya adalah sahib. Paham ya? Dzu yang maknanya sahib. Jadi dzu ini memiliki dua syarat yang inti nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas syarat ini jangan sampai terlupakan. Syarat dzu ini. Yang ini sudah hapus ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi untuk dzu ini memiliki dua syarat. Nah, syurutu dzu. Paham ya? Syarat dzu. Nah, antakuna dzu bimakna sahib. Artinya sahib itu pemilik. Jadi dzu malin pemilik harta. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan dzu yang mausulah nanti artinya bukan pemilik lagi. Ja'a dzu qama. Misalkan ja'a dzu qama. Oh ya, jadi fungsinya dzu ini kenapa dimaknakan harus maknanya sahib? Karena di sana ada dzu yang lain, yaitu dzu mausulah yang artinya alladzi. Ja'a dzu qama, ja'a alladzi qama. Contohnya. Nah, dari fungsinya pertama antakuna dzu mana sahib. Nah, li ikhraji. Nah, barakallahu fiikum. Li ikhraji dzu al-mausulah. Untuk mengeluarkan dzu mausulah. Nahwu contohnya jaa dzu qama. Wah, ini bukan dzu asma sittah ini. Enggak mungkin telah datang pemilik koma. Pemilik koma apa? Oh ya. Ini maknanya jaa dzu qama jaa alladzi qama. Jaa alladzi qama. Jadi dzu maknanya alladzi di situ. Nah, ini bukan pembahasan kita. Yang kita bahas itu dzu yang maknanya sahib. Jaa dzu malin, telah datang pemilik harta. Jaa dzu lihyatin tawilah, telah datang orang yang memiliki jenggot panjang. Dzu lihyatin tawilah. Belum. Syarat yang kedua antakuna dzu mudhafan. Nah, barakallahu fikum. Oke, mudah karena ayakuna dzu mudhafan ila ism jinsin dhahir. Ya. Syarat yang kedua ayakuna dzu mudhafan ila ismi jinsin dhahir. Syaratnya dzu itu mudhaf disandarkan kepada isim jenis yang zahir. Isim jenis itu berarti bukan isim sifat. Zahir itu berarti bukan dhamir. Jadi antum enggak boleh ja'a dzukum, ja'a dzuka, boleh enggak? Ja'a dzuka. Enggak boleh karena mudhafnya udah dhamir. Syaratnya harus zahir. Dan ada isim jenis seperti lihyah, jenggot jenis, mal, harta jenis.
Paham ya? Ja'a dzu malin, ja'a dzu lihyatin tawilah. Boleh enggak? Ja'a dzu salihin itu? Enggak boleh karena salihin bukan isim jenis tapi isim sifat. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Syaratnya ini ketat ini ya. Syaratnya harus mudhaf. Nah, mudhaf itu artinya yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Mudhaf apa artinya tadi? Mudhaf ilaih? Nah, setiap mudhaf tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Kemasukan al, tidak boleh lagi tanwin. Ahsan. Setiap mudhaf ilaih harus majrur selama-lamanya. Itu dua syarat penting itu, jangan sampai keliru ya. Nah, untuk dzu ini barakallahu fikum wa hafizakumullah, syaratnya dia harus mudhaf disandarkan kepada isim jenis yang zahir. Isim jenis itu malun, harta kan jenis. Lihyatun, jenggot jenisnya jenis. Tapi kalau antum sandarkan pada isim yang sifat, contohnya ja'a dzu salihin. Ini isim juga nih, cuman bukan isim jenis, isim sifat. Enggak cocok. Telah datang pemilik saleh, pemilik saleh maksudnya. Paham ya? Enggak cocok. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Caranya kalau misalkan mau bikinnya ja'adu, nah barakallahu fikum, nah dzu akhlaqin karim. Enggak masalah. Dzu akhlaq, karena akhlak jenis. Paham ya? Nah, mata dzu khuluqin azim misalkan. Ya enggak? Karena akhlak jenis. Paham saya? Jadi syaratnya dzu dihafalin dua ini ya. Na'am barakallahu fikum. Ini termasuk syarat asma'us sittah. Syarat asma'us sittah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Langsung saja kita ambil lagi. Insyaallah mafhum insyaallah ini ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa amal alif fa takunu alamatul raf'i fil musanna. Jadi kita sekarang masukin niyabatul alif an dhammah, pengganti alif daripada dhammah. Sudah kita jelaskan bahwa dhammah itu tanda asal daripada rafa'. Tanda asal daripada nasab apa? Tanda asal daripada jar, tanda asal daripada jazm, sukun. Itu ingat-ingat semuanya itu tanda asal. Karena yang namanya asal itu kalau antum hafal, nanti tinggal menghafal cabangnya. Paham ya? Nah, cabangnya juga menghafal, bukan istilahnya tidak menghafal atau menghafal juga ya. Kata beliau, niyabatul alif an dhammah. Alif menggantikan dhammah. Paham ya? Nah, jadi alif menggantikan dhammah, nanti dari i'rabnya wa alamat raf'ihi al alif niyabatan an dhammah. Tanda rafa'nya adalah alif pengganti daripada dhammah. Berarti cabang atau asal ini? Cabang. Qala al mu'allif asbahullah wa amma al alif wa takunu alamatul raf'i fil musanna wa ma humila alaih. Ini mudah sekali. Dan adapun alif, maka dia akan menjadi tanda rafa' itu pada isim musanna, dan yang diikutkan pada musanna, mulhaq bil musanna. Namanya mulhaq bil musanna. Naam. Wa ma humila alaihi itu masih mulhaq yang diikutkan dengan musanna tersebut. Nahwu qala rajulan. Contohnya adalah qala rajulani. Di situ kalau antum perhatikan atau sebelum kita memasuki i'rabnya, isim musanna apa definisinya? Apa? Madalla ala isnaini. Isnataini biziyadatin al-alif wan nun fi halat rafi wa awliya wan nun fi halatai halat rafi fi halat nasbi wal jar. Naam, barakallahu fikum. Definisi musanna sudah kita lewati pada matan jurumiyah waktu itu. Madalla ala isnaini aw isnataini ma'a ziyadatil alif wan nun fi halat raf'i awil ya wan nun fi halatain nasbi wal jarri. Apa artinya? Yaitu sebuah isim yang menunjukkan dua, baik lelaki maupun wanita, dengan tambahan alif dan nun di akhirannya ketika rafa', jaa muslimani, atau ya dan nun ketika nasab dan jar, ra'aitu muslimaini marartu bi muslimaini. Mahum salah ya, dari telawati ya. Na'am barakallahu fikum. Cuman syarat-syaratnya nanti akan disebutkan insyaallah taala na'am pada pembahasannya. Itu musanna. Nah, mulhaq bil musanna apa definisinya? Mulhaq bil musanna kullu ma jaa'a ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Naam, kullu ma jaa'a ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Setiap yang datang bentuknya seperti musanna tapi tidak terpenuhi syaratnya. Bentuknya persis musanna. Bentuknya persis muslimani misalkan, tapi bukan musanna dia. Contohnya, nah barakallahu fikum,
Abawani. Abawani dan muslimani mirip enggak bentuknya? Abawani, muslimani mirip kan? Nah, muslimani ini musanna, abawani bukan musanna, tapi mulhaq bil musanna karena muslimani dua orang muslim. Kalau abawani apakah dua bapak atau bapak dan ibu? Bapak dan ibu. Jadi abawani itu kembali ke al-ab wal Karena dalilnya banyak sekali ya. Contohnya adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan suci fitrah, bersih pikirannya, enggak ada kotorannya. Nah, kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah. Siapa kedua orang tua? Bapak dan ibu, abawan. Jadi abawan ini bukan dua bapak, bukan, tapi bapak dan ibu. Nah, ketika bentuknya sama seperti musanna tapi tidak terpenuhi syaratnya, maka bukan dikatakan musanna tapi mulhaq bil musanna. Namanya mulhaq bil musanna. Kalau ini jelas muslimani dua orang muslim, jaa muslimani ay jaa muslimun wa muslimun. Ini aslinya jaa muslimun wa muslimun. Kalau ini nggak bisa jaa abun wa abun, karena abawani yang dimaksud adalah abul Paham ya? Nah, contohnya Umaran. Jaa Umarani. Umaran itu Abu Bakar dan Umar. Itu berarti apa? Mulhaq juga. Nah, kemudian apa? Al-Qamaran. 2 bulan. Itu maksudnya bukan 2 bulan, tapi bulan dan matahari. Maksudnya ya. Nah, seperti itu namanya mulhaq. Bentuknya persis seperti musanna tapi tidak terpenuhi syaratnya. Kalau musanna syaratnya diantaranya harus punya mufrad. Muslimani berarti muslimun wa muslimun. Muslimatani berarti muslimatun wa muslimatun. Cuman kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita nulis jaa muslimun wa muslimun, boleh nggak? Tapi kenapa diringkas seperti ini? Kenapa? Apa kaidahnya kemarin? Apa kaidahnya? Al-lughatul arabiyyah mabniyatun 'ala al-ikhtisar. Mabniyatun. Mabniyatun 'ala al-ikhtisar wa takhfif. Al-lughatul arabiyyatu mabniyatun 'ala al-ikhtisar wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Semakin ringkas, semakin ringan, orang Arab semakin senang. Paham ya? Nah, karena kita sekarang mempelajari bahasanya orang Arab, bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Arab ini, sehingga bagaimana caranya kita tuh milih yang ringkas sebagaimana orang Arab juga milih ringkas. Paham ya? Aslinya boleh jaa muslimun wa muslimun. Berapa orang muslim? 2. Tapi kenapa mencukupkan jaa muslimani? Udah gitu aja. Contohnya yang jamak mudzakkar salim kemarin, jaa muslimuna. Telah datang kaum muslimin. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam, enggak ada yang tahu. Paham ya? Nah, jumlahnya bisa 1 juta bisa. Tapi kalau antum pakai huruf ataf juga boleh, jaa muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimin sampai 1 juta. Boleh enggak? Boleh enggak aslinya? Boleh, tapi kan capek. Paham ya? Diringkas jaa muslimuna, telah datang kaum muslimin, selesai. Kaum muslimin berapa jumlahnya enggak tahu. Banyak. Kalau bolehnya boleh ya. Oleh karena itu seperti itu perlu diperhatikan karena kita sekarang mempelajari kalamnya orang Arab, berbahasa Arab ini, barakallahu fikum, bukan bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin masih bisa dibawa kemana-mana, tapi kalau ini bahasa Arab ini, bahasa apa ini? Bahasa Arab, kembali ke kalamnya orang Arab. Paham ya? Karena bahasa Arab dibangun di atas apa tadi? Ringkas dan ringan. Seperti qama ana, nggak cocok. Qumtu, selesai. Ya nggak ringkas nggak? Qumtu, aku berdiri. Aslinya qama dan ana itu aslinya. Nah, daraba anta. Nah, panjangan dulu. Diringkas darabta, udah. Nah, mahfum salah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi datangnya dhamir itu terkadang dan fungsi diantaranya adalah memperingkas sebuah kalimat. Dhamir itu kata ganti. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala rajulani, qala i'rabnya di bawah itu antum perhatikan ya, yang ada kitabnya perhatikan ya. Na'am qala rajulani, qala fi'lun madin. Ringkas sekali i'rabnya. Tapi kalau istilahnya memperkuat sempurnanya ditambahin lagi. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Rajulani fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu musanna. Paham salah ya? Caranya gitu. Wan nun ya, kita lewati berkali-kali ya. Na'am ahsan, iwadun 'anit tanwin fi mufradihi. Nun yang ada pada musanna dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, muslimuna muslimani, ada nunnya gitu. Itu nun namanya iwadun anit tanwin fi mufradihi, pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai keliru. Berikutnya,
Wa inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan, ya, bulan-bulan, maksudnya bulan ini bukan bulan yang di atas itu bukan ya. Nah, bulan ma'ruf. 'Indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Nah, ini juga ma'ruf di kalangan kita kan. Nah, jumlahnya bulan dalam artian jumlah bulan ini kan 12. Nah, bulan ini maksud bulan apa ini? Bukan bulan yang itu bukan ya. Nah, ma'ruf ya ini di Safar, Rajab dan semisalnya itu ya. Naam. Nah, syahidnya mana barakallahu fikum 12 syahran. Syahidnya isna. Isna di sini barakallahu fikum hafizakumullah, dia tidak dikatakan musanna tapi mulhaq bil musanna. Nah, kenapa mulhaq barakallahu fikum? Diikutkan saja kenapa? Karena isna ini enggak ada mufradnya. Enggak ada isnun wa isnun, enggak ada. Isna asyara dan isna nanti Arabnya kita lihat inna. Inna ingat-ingat di dalam jurumiyah itu inna punya saudara perempuan. Inna punya saudara perempuan. Percaya kali? Inna itu punya saudara perempuan. Ya, saudara perempuannya amalannya apa? Nam inna dan saudara perempuannya amalannya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Semula seperti ini. Nam Zaidun qaimun. Ini kan susunan mubtada dan khabar, sama-sama marfu'. Tapi kalau kedatangan inna, begitu inna datang langsung berubah dia. Nah, langsung berubah posisinya dia. Inna apa? Zaidan qaimun. Ya wa na'am. Karena inna ini fungsinya menasabkan isim merafa'an khabar. Berubah. Lawan dari kana. Karena kana juga punya saudara perempuan sudah kita lewati dalam jurumiyah, nanti akan kita lewati lagi. Diperkenalkan untuk yang kedua kalinya kalau diurutkan dengan jurumiyah. Kan itu namanya. Nah, inna ini fungsinya tadi menasabkan isim merafa'kan khabar. Kita lihat. Inna harfu taukidin wa nasbin. Nah, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mabniyun al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Iddata ism inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Asy-syuhur mudhafun ilaih. Gitu enggak? Naam. Indallahi inda dzarfu makan. Mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya di situ fathah, nampak? Ya enggak? Nah, wa huwa mudhaf wa lafdzul jalalah Allah. Ingat ya, yang di i'rab itu bukan Allah, itu keliru. Qala Allahu, Allah marfu' keliru. Qala Allahu, Allah mansub keliru. Qala Allahu, Allah majrur keliru, tapi lafadznya yang di i'rab itu. Jadi sampai keliru ya. Dalam masalah mengi'rab aja, ketat sekali peraturannya. Jadi misalkan antum jumpai kayak gini, lafaz seperti ini. Ini antum i'rab jangan Allah itu. Lafdzul jalalah. Yang kita i'rab itu lafadznya atau Allah Subhanahu wa taala? Lafadznya atau Allah Subhanahu wa taala? Yang kita i'rab lafadznya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita Allah taala marfu', Allah taala mansub, Allah taala majrur. Oh ya, lafadznya ini lafdzul jalalah namanya. Lafadz yang mulia. Paham ya salah ya? Walafdzul jalalah Allah itu salahnya. Walafdzul jalalah Allah fa'ilun marfu'un. Nah, itu benar. Ingat-ingat itu ya, jangan sampai keliru. Nah, lafdzul jalalah Allah di sini majrur sebagai mudhaf ilaih. Nah, isna asyara, isna sebagai apa? Isim khabar inna. Khabar inna aja apa tadi? Khabar inna apa? Marfu'. Berarti isna itu adalah khabar inna marfu'un wa alamat rafihi al-alif niyabatan dhammah li'annahu mulhaq bil musanna. Jangan bawa mudhaf, keliru. Ya, itu keliru kalau antum bawa mudhaf. Atau asyaranya sebagai apa asyaranya? Asyarah bin naibun mana bin-nun. Paham ya? Asyarah itu pengganti dari nun. Isnani ada nunnya aslinya. Nunnya dibuang gitu ya. Kalau disusun dengan asyarah, disusun dengan puluhan, jadi apa? Jadi dibuang nunnya. Isna asyara. Jadi jangan isna mudhaf, asyara mudhaf ilaih, keliru. Nah, terus bagaimana? Itu asyara adalah barakallahu fikum iwadun anin nun. Sama aja iwadun anin nun atau naibun mana bin nun. Paham ya? Barakallahu fikum pengganti daripada pengganti nun. Karena aslinya adalah isnani wa asyara. Aslinya apa? Isnani wa asyara aslinya. Isnani wa asyara. Nah, isnani wa asyara ada nunnya itu isnani.
Ada. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti ini. Aslinya adalah isnani wa asyara. Isnani wa asyara. Nah, nunnya ini ketika digabungkan antara isna dan asyara, nunnya dibuang. Jadi isna asyara. Nah, asyara ini menempati tempatnya nun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau pengganti nun isna asyara. Asyara berarti naibun manaban nun. Paham ya? Pengganti daripada nun atau pengganti tempatnya nun. Paham maksudnya ya? Jadi asyara ini bukan mudhaf ilaih. Paham belum? Syahran sebagai apa syahran? Akhizbullah, sudah berulang berkali-kali. Syahran sebagai apa syahran? Tamyiz. Apa kaidahnya? Kaidahnya apa kau tahu lo tamyiz? Tiba-tiba orang tahu, kan ada kaidahnya, nggak sembarangan. Apa? Yang sempurna sekali yang menyebutkannya. Ingat nggak? Kaidahnya al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyizun. Kita ingat ya. Ingat-ingat sudah kita lewati semua dalam jurumnya itu. Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyiz. Nah, itu kaidahnya. Al-ismu. Nah, al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyizun. Isim mansub jatuh setelah adat mesti tamyiz. Isim mansub jatuh setelah bilangan tamyiz. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Masuk enggak itu? Masuk. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Paham belum? Ingat ya? Apa tadi? Apa kaidahnya tadi? Al-mansub wa ba'dal adad tamyiz. Al-ismu al-mansub wa ba'dal adad tamyiz. Jadi ngatum kalau hafal kaidah ini enggak bingung ya, langsung syarat tamyiz. Kenapa tahu? Karena ide isim mansub setelah adat, sudah selesai urusan. Dengan kaidah itu lebih lebih melekat lagi. Tapi kalau tanpa kaidah nanti bingung. Syahran sebagai apa? Tamyiz. Lah tahu dari mana? Ya pokoknya tamyiz. Misalkan, kurang kan? Jelaskan. Tamyiz kenapa? Karena kaidahnya ini. Al-ism al-mansub waqa'a ba'dal adad tamyiz. Paham salah ya? Nah, jadi hafal kaidah itu penting sekali. Pentingnya itu bisa menjabarkan, bisa menjelaskan itu. Tapi kalau nggak hafal kaidah sama sekali ya kurang istilahnya. Nah, berarti sudah kita selesaikan mengenai alif pengganti daripada dhammah. Nah, barakallahu fikum. Untuk yang masalah nunnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Tidak masalah sedikit demi sedikit, tapi yang penting ada faedahnya yang dicerna atau yang dimasukkan dan serta dipahami. Barakallahu fikum. Naam. Ada iskal? Ada iskal antum? Belum? Nah, barakallahu fikum. Subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.